tapi itu pasti bagimu. Puji Tuhan, Shalom Jemaat GBI Bangkalan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa kembali beribadah walaupun masih secara online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun setiap saudara berada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari sejenak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami datang di hadirat-Mu, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau hadir dimanapun setiap kami berada Tuhan. Kau melihat setiap kesungguhan hati setiap kami ketika kami menyembah memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau baik, sungguh baik di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Katakan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya Kau Allah yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Tinggikan Tuhan sebab Dia baik, kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami. Haleluya, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kebaikan-Mu nyata bagi setiap kami. Kasih setia-Mu selalu baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami. Kami mau siapkan diri kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Firman-Mu menguatkan setiap kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sedang ada di rumah pada sore hari ini. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara semua tetap dalam keadaan sehat, baik, dan pada sore hari ini siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi penunjuk, menjadi penghibur bagi jalan hidup kita. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-42 ayat 1 sampai yang ke-7. Dan firman Tuhan ini saya kasih tema dipulihkan untuk memulihkan. Mari kita baca Yesaya 42 ayat 1 sampai yang ke-7. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum.
Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kata pemulihan itu berasal dari kata dasar pulih yang berarti kembali baik atau sehat sebagai semula. Ya, pulih itu berarti sembuh atau baik kembali. Pulih itu menjadi baik atau baru lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu ketika saya bertemu dengan seseorang yang sedang mengalami penyakit komplikasi karena ada penyakit gabungan di dalam tubuhnya dan sering keluar masuk rumah sakit. Orang itu mengatakan bahwa sakitnya tidak mungkin disembuhkan. Hidupnya sudah tidak ada lagi harapan. Dia mengatakan, percuma aku hidup. Tidak bisa beraktivitas dengan baik, merasakan kesakitan yang sangat luar biasa, dan tentunya itu menghabiskan banyak uang, membuat keluarganya semuanya sedih, susah. Lebih baik saya mati. Itu yang dikatakan orang tersebut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah satu kenyataan yang sangat berat. Satu kenyataan yang sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan hari ini. Kalau mungkin Anda berpikir seperti orang yang saya ceritakan di atas, menganggap dirimu sudah tidak ada harapan, tidak mungkin disembuhkan, tidak mungkin dipulihkan, dan saudara berpikir untuk mati, maka saudaraku kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang lemah. Kita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Pada sore hari ini ada kabar baik bagi kita semua. Yang mungkin saudara merasa saat ini hidupmu sudah tidak ada harapan lagi. Kita bisa belajar dari kitab Yesaya. Pasal 42 yang sudah saya bacakan tadi. Bahwa Tuhan sanggup berubah hidup yang tanpa harapan tersebut menjadi berarti kembali, menjadi kuat kembali. Karena kita mempunyai Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Dia juga yang akan memulihkan hidup kita, saudaraku kasih Tuhan. Hal apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Yang kondisinya bagaikan buluh yang patah terkulai dan sumbu yang telah pudar. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan menjanjikan pemulihan atas hidup kita. Yesaya 42 ayat yang ketiga mengatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudaraku yang kasih Tuhan, sungguh indah apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, kepada orang-orang yang diurapinya. Yaitu buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, buluh yang terkulai itu bagaikan kehidupan yang lemah. Buluh yang terkulai itu bagaikan kehidupan yang sudah jatuh, yang sudah tidak berdaya lagi dan hilang kekuatannya.
tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sedangkan sumbu yang pudar itu bagaikan kehidupan yang redup, kehidupan yang suram, yang sudah kendur, tidak bercahaya, tidak berdampak, tidak mengeluarkan semangat karena sumbunya sudah padar. Saudaraku yang kasih Tuhan, kedua perumpamaan itu adalah gambaran keadaan manusia yang sudah jatuh tergeletak, sudah tidak berdaya. Mungkin semua aset-asetnya sudah habis, sudah pindah dari satu rumah ke rumah yang lain untuk kontrak. Bahkan mungkin hidup saudara saat ini sudah diusir dari rumah kontrakannya. Saudara sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak ada semangat, tidak bergairah, tidak berapi-api. Dan hidup kita mungkin sudah sangat memprihatinkan. Kalau ada di antara kita yang merasa hidupnya seperti itu, mari kita patut bersyukur. Karena kita mempunyai Allah yang ajaib. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita mempunyai Allah yang sangat mengasihi kita. Kita mempunyai Allah yang sangat menyayangi kita. Sehingga Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita tegak kembali. Tuhan mau supaya saya dan saudara bangkit kembali, kembali kuat. Tuhan mau supaya kita kembali bersemangat, kembali menyala-nyala, kembali bercahaya bagi banyak orang. Kekasih Tuhan, sesulit apapun, selemah apapun keadaanmu, seberat apapun hidupmu, percayalah bahwa Tuhan yang mengasihi kita sanggup memulihkan kehidupan kita. Karena Tuhan kita sangat mempedulikan kita. Tuhan yang luar biasa itu akan merawat kita, akan menanggung kita, untuk memulihkan kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, seberapa terpuruknya hidup kita, seberapa lemahnya kita, Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab juga sudah memberikan contoh tentang kehidupan seseorang yang sangat luar biasa yang bernama Ayub. Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Ayub mempunyai seorang istri, mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Hidup Ayub sangat diberkati dengan luar biasa. Hartanya berlimpah-limpah. Sehingga Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah orang yang terkaya di timur. Ayub mendapatkan pujian dari banyak orang. Setiap Ayub pergi ke suatu tempat, orang tunduk menghormati Ayub. Karena Ayub bisa menjadi berkat. Ayub menolong banyak orang yang menderita. Ayub memulihkan kehidupan ke orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Ayub mempedulikannya, Ayub menolongnya. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan ujian terjadi atas diri Ayub, saudaraku, sesuatu keadaan berubah begitu sangat luar biasanya. Yang dahulunya kaya, tiba-tiba hartanya habis dirampok, tidak tersisa. Dan setelah itu, ke-10 orang anaknya mati bersamaan. Dan Ayub juga ditimpa sakit borok dari telapak kaki sampai ujung kepalanya. Itu adalah penderitaan, kesusahan yang sangat luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan keluarga yang paling terdekat dengan Ayub, yaitu istrinya, juga muak, juga mengutuki Ayub, supaya Ayub bisa mengutuki Tuhannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Ayub sangat menderita sekali. Hidup Ayub dijauhi oleh teman-temannya.
Saudara-saudara dekatnya sudah meninggalkan Ayub. Bahkan budaknya pun melupakan dan menolak perintah Ayub. Seolah-olah budaknya tidak mengenal Ayub. Bahkan anak-anak kecil menghina Ayub, mengolok-olok Ayub dari jalanan, saudaraku. Itulah keadaan Ayub yang sangat tertekan, yang sangat menderita. Seolah-olah hidupnya tanpa harapan. Seolah-olah hidupnya sudah habis sampai saat itu. Karena penderitaannya yang sangat luar biasa. Tetapi Allah yang disembah Ayub adalah Allah semesta alam, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Dan Tuhan yang disembah oleh Ayub sanggup memulihkan keadaan Ayub sangat luar biasanya. Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat. Ayub juga mendapatkan 10 orang anaknya kembali. Keluarganya Ayub diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Semua teman-temannya, saudaranya kembali berkumpul untuk menemui Ayub. Ayub menemukan kembali teman-temannya, saudara-saudaranya yang sudah meninggalkannya. Dan Ayub masih diberi bonus oleh Tuhan, masih hidup 140 tahun lagi lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub begitu sangat hebatnya mengalami penderitaan, tekanan yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan kehidupan Ayub menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hidupmu hari-hari ini bagaikan buluh yang patah terkulai, bagaikan sumbu yang sudah pudar, dan saudara mengatakan, aku sudah tidak punya harapan lagi. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lebih baik aku mati. Saudara ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan saudara. Dia juga yang sanggup memulihkan kehidupan saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan siap memulihkan seberapa hancur kehidupanmu, seberapa rusak kehidupanmu, seberapa menderitanya engkau saat ini. Tuhan sanggup mengangkat engkau kembali. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kembali. Saudaraku yang kasih Tuhan, Mazmur 126 ayat 1 dikatakan di sana, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Lihat saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, maka kita seperti orang yang bermimpi. Rasanya sulit untuk dibayangkan, sulit untuk dikatakan, diceritakan. Kok bisa tiba-tiba saya dan saudara dipulihkan oleh Tuhan? Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang kekal dari awal sampai akhir. Allah yang sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dipulihkan, maka Tuhan akan memakai hidup kita, yaitu untuk memulihkan orang lain. Yesaya 42 ayat 6-7 dikatakan di sana, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang-orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah hidup kita dipulihkan, setelah hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, maka ada maksud Tuhan atas hidup kita semua, yaitu untuk memulihkan orang lain. Perintah ini diberikan oleh Tuhan kepada kita semua yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Karena misi Tuhan adalah untuk menyelamatkan semua umat manusia. Saya, Bapak Ibu Saudara, yang sudah dipulihkan,
ditugaskan oleh Tuhan untuk memulihkan, untuk menyelamatkan banyak orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, untuk membuka mata orang yang buta, untuk membebaskan orang dari kegelapan penjara. Kita semua yang sudah dipulihkan ditugaskan oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik. Berita tentang keselamatan harus sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum diselamatkan. Dimanapun saya dan saudara ditempatkan oleh Tuhan, di sanalah berita keselamatan itu harus sampai kepada banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ini menjadi orang Kristen yang egois. Kita sudah memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita, memulihkan kehidupan saya, memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi setelah kita dipulihkan, maka kita hanya berpangku tangan saja, kita tidak berbuat apa-apa. Yang penting hidupku sudah enak, yang penting hidupku sudah dipulihkan. Kita sudah melupakan tugas kita, yaitu untuk memulihkan orang lain. Misalnya ketika kita diminta oleh hamba Tuhan untuk gembala sidang, untuk melayani, maka saudaraku yang kasih Tuhan, dengan segudang alasan kita akan menolaknya. Dengan berbagai macam alasan kita akan menolak pelayanan itu. Aku masih sibuk, pekerjaan rumahku yang sangat banyak, aku masih harus melakukan ini dan itu untuk keluargaku. Itu semua penting untuk kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita juga bisa membagi waktu untuk mengorbankan hidup kita, untuk melayani saudara-saudara kita yang belum dipulihkan. Atau mungkin saya dan saudara mendapatkan tantangan untuk memberikan persembahan, untuk berkorban bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tetapi lagi-lagi kita berkelit dengan alasan bahwa saya masih sangat membutuhkan. Saya ingin membangun lumbung yang lebih besar lagi. Saya ingin membangun gudang yang lebih besar lagi. Tetapi kita sudah melupakan orang lain yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita untuk mendapatkan uluran tangan dari kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, ingatlah, banyak orang di sekitar kita yang sangat membutuhkan bimbingan, yang sangat membutuhkan arahan, pertolongan, pembelajaran dari kita supaya mereka boleh diselamatkan. Mari kita saat ini mulai mengingat dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Apakah keluarga kita sudah diselamatkan Tuhan? Kalau belum, mari kita terus bergumul. Kita berdoa bagi mereka, kita layani kehidupan mereka, pulihkan kehidupan mereka, supaya mereka boleh kembali berdamai dengan Tuhan. Bagaimana dengan teman akrab kita, teman sekantor kita, tetangga kita yang belum diselamatkan oleh Tuhan? Biarlah lewat sikap hidup kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, supaya mereka juga boleh menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah dipulihkan dan kita mampu memulihkan kehidupan mereka, karena Roh Allah sudah tinggal di dalam diri kita. Dan Roh Allah itu yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita menjadi berkat, supaya kita bisa memulihkan orang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin saat ini saya dan saudara sudah merasa sangat senang ketika kita melihat keluarga kita semuanya datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Ya,
dan memakai hari Sabat dengan sangat baik untuk datang beribadah ke gereja. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, saudara dan saya harus terus memantau kehidupan mereka. Apakah mereka di rumah dalam kehidupan sehari-hari rajin membaca firman Tuhan, rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan, rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Apakah kehidupan mereka setiap saat, setiap waktu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Itu yang perlu kita lihat, saudaraku. Maka kalau hidup mereka belum menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, adalah tugas kita untuk kembali mengingatkan, memulihkan, mengajar kehidupan mereka, supaya mereka juga menjadi orang yang dipulihkan dan siap menjadi berkat bagi orang lain juga yang belum diselamatkan. Dan itu adalah tugas kita yang sudah dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mendengar cerita tentang kehidupan John Salla. John Salla ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk melayani para narapidana di ratusan penjara di Amerika Serikat sana. Tetapi saudaraku, tahukah bagaimana masa lalu John Salla? Saat menginjak usia 30 tahun, John Salla telah keluar masuk penjara sebanyak 22 kali. Karena terlibat dengan berbagai macam kasus, mulai dari kasus pencurian, pemakaian dan penjualan obat-obatan terlarang, hingga kasus pembunuhan. John Salla dibenci banyak orang, dianggap sebagai sampah masyarakat, bahkan keluarganya pun membencinya. Itulah kehidupan John Salla. Tetapi Tuhan sangat mengasihi John Salla. Tuhan mengirimkan utusannya seorang pelayan Tuhan untuk melayani John Salla. John Salla dilayani dengan sangat setia oleh seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya John Salla kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. John Salla belajar kebenaran firman Tuhan. John Salla bertumbuh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan akhirnya John Salla kembali masuk ke dalam penjara. Tetapi bukan karena kasus kesalahannya. Bukan sebagai terhukum. Bukan sebagai pembunuh. Tetapi John Salla masuk ke dalam penjara untuk melayani orang-orang yang buta terhadap kebenaran. Orang-orang yang terikat akan dosanya. John Salla diutus untuk membebaskan kehidupan mereka. Supaya mereka bisa berdamai dengan Tuhan. Supaya mereka hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Dan boleh menerima keselamatan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, coba perhatikan hidup kita saat ini. Saudara yang sudah diselamatkan oleh korban dari Yesus Kristus di atas kayu salib. Kehidupan saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Apakah hidup kita, hidup saudara sudah bergerak untuk memulihkan orang lain? Untuk menjadi saluran berkat, untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan saat ini. Sebelum terlambat, jadilah berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita, yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Kita dipulihkan untuk memulihkan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu karena masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila waktu-waktu yang sudah sangat pendek ini Tuhan akan kami pergunakan dengan segenap hati kami untuk belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami ingin kerohanian kami semakin bertumbuh dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kekuatan ekstra kepada kami ya Bapa.
Supaya hidup kami yang sudah dipulihkan ini terus bisa memulihkan banyak orang. Bapa, mari berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang di rumah, yang sedang menonton tayangan ini. Berkati kehidupan mereka, pulihkan kehidupan mereka. Kalau ada di antara mereka saat ini yang sedang mengalami keputusasaan, hidup yang sudah tanpa harapan, bagaikan bulu yang patah terkulai, bagaikan sumbu yang sudah pudar. Tetapi saat ini Tuhan sudah memulihkan hidupmu. Tuhan menjamah hidupmu. Sehingga engkau kembali menyala-nyala, berapi-api, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan mata pencarian mereka ya Bapa. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Engkau Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Segala macam sakit penyakit apapun, segala macam sakit apapun yang begitu berat, sakit COVID pun dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tubuh mereka. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sudah dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang begitu hebat, luar biasa dalam kehidupan kami. Saudaraku yang kasih Tuhan, diberkatilah engkau dan seluruh keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah kehidupan rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Dan diberkatilah pelayanmu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat sore, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.